Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Febriana dari kelas 05 Farpe 003 atau 5C, jurusan D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif sebagai tugas individu dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Apa itu komunikasi? Komunikasi pada umumnya didefinisikan sebagai kegiatan saling bertukar pendapat atau hubungan antara manusia, baik individu maupun kelompok. Sedangkan komunikasi efektif itu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Agar komunikasi dapat berjalan efektif, yaitu yang pertama, komunikator menghargai setiap individu maupun kelompok. Yang kedua, komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Yang ketiga, pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Yang keempat, kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Yang kelima, sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan karakter dan sikap individu masing-masing, baik pemberi maupun penerima pesan. Adapun faktor yang mempengaruhi komunikasi, yang pertama, latar belakang budaya. Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya, sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi semakin efektif. Yang kedua, harapan. Harapan mempengaruhi penerimaan pesan sehingga dapat menerima pesan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, situasi. Lingkungan sekitar yang jauh dari kebisingan. Unsur-unsur komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami unsur-unsur komunikasi. Yang pertama itu komunikator, pengirim yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan awal atau sumber terjadinya suatu komunikasi. Yang kedua, komunikan, penerima yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. Yang ketiga, media, saluran atau channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi berupa bahasa verbal maupun nonverbal. Wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi, dan lain sebagainya. Yang keempat, pesan. Isi komunikasi berupa pesan atau message yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi. Yang kelima, tanggapan. Merupakan dampak atau efek komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan. Diimplementasikan dalam bentuk umpan, balik atau feedback, atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Tujuan komunikasi efektif ada 3. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerimanya. Yang kedua, dapat melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Yang ketiga, agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Fungsi komunikasi efektif. Yang pertama, fungsi informasi, untuk memberitahukan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan metode agar komunikasi dapat memahaminya. Yang kedua, fungsi ekspresi, sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, fungsi kontrol, menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan, perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi sosial, untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang kelima, fungsi ekonomi, untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial barang dan jasa. Hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama, bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Kesalahan penyebutan bisa mengakibatkan sebuah kesalahpahaman dan beda penafsiran. Yang kedua, perbedaan persepsi dan wawasan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, perbedaan budaya.
Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa serta agama yang berbeda, sehingga ada beberapa penggunaan kata yang memiliki arti berbeda pada tiap suku. Yang keempat, gangguan lingkungan fisik seperti suara riuh orang-orang, suara petir, hujan. Yang kelima, tidak ada umpan balik atau tanggapan. Hambatan di mana pesan yang disampaikan sang pengirim tidak diberi tanggapan. Maka yang selanjutnya terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia dan tidak efektif. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.